Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan siang hari ini kami bisa bersilaturahmi ke kantor Masjid Rosnia Ahmad yang berada di perumahan BNR Mulia Harja, Bogor Selatan. Insya Allah kami pada kesempatan kali ini akan mereview suasana, keadaan, dan bangunan Masjid Rosnia Ahmad yang berada di BNR Bogor Nirwana yang berada di lokasi Mulia Harja, Bogor Selatan. Kami akan bertanya seberapa luas Masjid Rosnia Ahmad, juga ada berapa ruangan, dan juga kapasitas masjid ini bisa menampung berapa puluh atau berapa ratus jamaah. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan obrolan kami, atau kami akan bertanya langsung dengan DKM Masjid Rosnia Ahmad, bahkan sekaligus sahabat kita ini, saudara kita ini adalah imam besar di Masjid Rosnia Ahmad, dan kami alhamdulillah disambut oleh beliau Al-Ustadz Qadar sebagai DKM dan sekaligus imam besar, juga Ustadz Abdul sebagai muazin di Masjid Rosnia Ahmad. Assalamualaikum Ustadz Qadar. Saya dari channel Ma'had Darus Sholawat ingin bertanya-tanya nih Ustadz tentang masalah keadaan Masjid Rosnia Ahmad ini. Sejak kapan Masjid Rosnia Ahmad dibangun kira-kira? Kalau selesai sih tepatnya kita peresmian 2011. 2011 ya? 2011 ya. Berarti kurang lebih sudah berjalan 10 tahun ya? 10 tahun. Terus kapasitas masjid ini berapa lantai dan bisa menampung berapa ratus kira-kira? Kalau misalkan kita melihat sejadah ya, ya, volume sejadah yang ada mungkin kurang lebih atas bawah itu 800. 800. Tapi kalau misalkan kita melihat kapasitas jamaah, ya, kalau memang bisa dicukupkan mungkin bisa jadi 1000 juga di 1000. Kalau dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal, tidak pandemi seperti sekarang ini, bisa menampung 800 sampai 1000 jamaah. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ini 2 lantai ya? 2 lantai. 2 lantai. Ada lantai 1, lantai 2. Terus ada berapa ruangan ini di Masjid Rosnia Ahmad ini? Sementara ini kita kan masih berkembang dalam pembangunan ini. Ya. Rencana kita sih ke depan itu kita ingin di atas ini kayak tempat serbaguna ya. Ruang juga kantor-kantor juga ya. Di sana itu di dekat parkiran pojok, insya Allah kita akan bikin juga bangunan buat pendidikan anak. Walaupun sampai saat ini TPA juga berarti ada. Insya Allah nanti ke depannya, karena selama ini kita sudah berjalan itu PAUD ya. PAUD itu kurang lebih tahun 2012 kita berjalan. 2012. Yang mana notabene dari para santri atau muridnya itu dari duafa yang dicampur dengan jamaah-jamaah dari masjid dan yang lainnya. Dan kurang lebih ini ada 1, 2, 3 kurang lebih 4 atau 5 ruangan. 5 ruangan ya. 5 ruangan, dan ini juga masih berkembang. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan baik. Amin. Mudah-mudahan pandemi ini berjalan pandemi sudah selesai lah gitu. Amin. Kita bisa normal lagi. Amin. Karena sampai saat ini kita walaupun hampir kurang lebih 1 tahun lebih, kita tetap apresiasi terhadap peraturan pemerintah. Betul. Yaitu menjaga jarak, kemudian juga pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Prokes tetap dilaksanakan. Ya. Alhamdulillah. Karena kalau misalkan kegiatan kita belum bisa, karena memang dari himbauan pemerintah juga
kita belum bisa. Dibatasi. Ya dibatasi saja, hanya sebatas mungkin sholat Jumat saja. Iya, betul. Jadi tidak seperti dulu ya, sewaktu masih normal, sewaktu belum ada pandemi, ada kegiatan pengajian Betul. ibu-ibu mingguan, ada pengajian bulanan, Ya. ada pengajian qori tilawah Quran kalau nggak Ya. salah ya, Kajian yang kita juga dipimpin oleh Al Ustadz Haji Yayan Rayani. dari Royani dari Cikaret kalau nggak Ya. salah. Insya Allah nanti Al Ustadz Qadar, saya pengen melihat-lihat ruangan-ruangan yang memang sudah ada, kurang lebih ada 5 ruangan ya kalau nggak salah. Kurang lebih ada 5 ruangan. Nanti saya pengen videoin, saya pengen lihat lokasi yang luar biasa, sangat indah dan enak. Saya ikut berjamaah di sini tadi. Alhamdulillah. Kalau nggak salah Ustadz Abdul muazin ya di sini ya. Betul aja. Alhamdulillah. Ternyata yang satu lagi beliau adalah Ustadz Abdullah yang biasa dipanggil Ustadz Adul sebagai muazin dan juga qori ya. Masya Allah. Semoga ini internasional. Masya Allah, luar biasa. Semoga bertambah berkah Ustadz Adul ya. Amin. Berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, juga semakin berkah keluarganya dan rezekinya juga semakin berkah. Amin. Selama menghidmat kita di Baitullah atau di rumah Allah. Masjid itu kan al-masjidu Baitullah, al-masjidu Baitul Mu'minin. Masjid itu adalah rumah Allah, masjid itu adalah rumah orang-orang yang beriman. Insya Allah Ustadz Adul selalu menghidmat sebagai muazin, juga iqomah, dan juga saudara saya ini sekaligus guru saya Al Ustadz Qadar sebagai imam besar dan DKM daripada Masjid Rosnia Ahmad ini. Semoga bertambah berkah dalam Amin. kehidupannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sekarang saya mohon waktunya kepada Al Ustadz Qadar, pengen melihat-lihat lokasi ruangan-ruangan yang ada di Masjid Rosnia Ahmad. Ini kantor Dewan Suro daripada Masjid Rosnia Al Ahmad. Oh, ini ruangan wudhu ya. Itu buat Ini ruangan wudhu. Ruangan wudhu untuk pria laki-laki. Ini ruang yang ketiga ya, Ustadz Qadar. Ruang pengajian yang Keluarga. Sebelum pandemi rutin dipakai pengajian keluarga. Mobil khusus keluarga besar tadi. Oh, keluarga besar dari Bapak Abu Rizal Bakri, luar biasa ya. Dan sekarang juga dan dari Stalim Samara. Masya Allah, Masya Allah. Dan hari Selasa, hari Kamis, Luar biasa. di Majelis Talim PNR dan lain-lain.
sekolahan Pak Put? Bangun kurang lebih ada 60 santri. Oh, 60 santri ya Karena kurang lebih. sekarang lagi pandemi, jadi mengikuti prokes itu dari Iya, iya. Ini ada berapa kelas? Ada berapa ruangan? ada 4 ruangan. Ada 4 ruangannya. Luar biasa. Alhamdulillah, dan sekarang giliran kita bertemu dengan security bagian daripada pengurus Masjid Rosni Ahmad. Alhamdulillah kami bertemu dengan sahabat kami yang bernama Al Ustadz Mahendra. Walaupun dia sebagai security, sebagai pengamanan, tapi dia juga menjabat sebagai ustadz ternyata. Beliau bernama Al Ustadz Mahendra yang mempunyai gelar Ki Astra Jingga. Kita berbincang-bincang dulu dengan beliau. Al Ustadz Mahendra udah berapa lama bertugas menjadi security bagian daripada pengurus Masjid Rosni Ahmad? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mahen di sini sebagai keamanan Masjid Rosni Al Ahmad. Saya di sini sudah 3 tahun di sini, dan alhamdulillah diberikan amanah sebagai keamanan masjid. Tentu di sini tidak hanya mengamankan area parkir saja, tetapi mengamankan seluruh lingkungan masjid ini. Betul, betul. Keamanan di sini bukan hanya sekedar mengamankan kendaraan, tetapi mengamankan jamaah-jamaah yang kadang-kadang di sini ada yang tidak tahu arah tempat wudhu, dan Betul, juga betul, betul. banyak barang-barang yang tertinggal. Itu Betul. salah satunya. Ya, ini berarti area parkiran ya, parkiran mobil juga parkiran motor. Kapasitas area parkiran ini bisa menampung berapa mobil kira-kira? Untuk kapasitas parkir area mobil, parkiran mobil ini kurang lebih, kalau full semua itu bisa lebih dari 100 mobil. 100 Untuk motor ke arah sana itu bisa lebih dari 100 motor. Kalau Jumatan di sini penuh semua area, tidak hanya putar dari sana, cuma sampai ke sini kalau hari Jumat atau hari besar lainnya. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan sahabat kami Al Ustadz Mahen yang bertugas sebagai security bagian daripada pengurus bidang pengamanan masjid. Ternyata beliau bukan hanya mengamankan mobil dan motor yang parkir, tapi juga mengamankan wilayah yang berada di masjid. Jangan sampai satu hari atau satu waktu atau di malam hari mungkin ada yang berpacaran muda-mudi ya, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan beliau juga bukan hanya mengamankan parkiran motor, mobil, dan juga wilayah Masjid Rosni Ahmad, juga menjadi petunjuk ketika ada orang ingin masuk ke masjid, arah wudhu mana, arah narok sendal mana mungkin ya. Salah satunya untuk keamanan alas kaki, sepatu, sendal juga dijaga ketat. Oke. Barang-barang yang Ya, termasuk barang-barang yang tertinggal. Barang-barang yang tertinggal walaupun tidak diambil kembali,
Artinya belum ada yang menyusul untuk mencari barang yang tertinggal. Ada yang sudah 2 bulan, ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun. Ternyata masih tetap ada di lemari khusus. Takutnya, dikhawatirkannya suatu saat orang tersebut menyusul. Insya Allah kalau memang tertinggal di Masjid Rosnia Ahmad tetap aman, ada, bahkan bisa diberikan kembali kepada yang punya. Oke teman-teman sekalian, inilah akhir daripada review saya di Masjid Rosnia Ahmad yang berada di Jalan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, tepatnya perumahan BNR. Bagi teman-teman yang melintas jalur perumahan BNR, apabila pas waktunya sholat duhur atau sholat asar, silakan mampir untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين.